Halo semuanya, kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan konsep profesi konselor sekolah sebagai pendidik dalam perspektif akademik dan yuridis. Anggota kelompok 5 adalah Jauza Bakri, Nafisa Sofiana, dan juga Juanito Sucipto. Pengertian konselor. Konselor adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan wawasan dalam bidang bimbingan dan konseling, serta memperoleh pengakuan atas kewenangan sebagai konselor dalam membantu permasalahan yang dihadapi kliennya. Sedangkan konselor sekolah adalah petugas profesional yang artinya secara formal mereka telah disiapkan oleh lembaga atau institusi pendidikan yang berwenang. Profesi ini ada guna mendukung perkembangan kemampuan siswa sesuai dengan potensinya melalui layanan yang tepat berupa bimbingan konseling. Peran konselor sekolah. Yang pertama itu bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelayanan konseling di sekolah, mengumpulkan, menyusun, mengelola, serta menafsirkan data kemudian digunakan oleh semua staf bimbingan, memilih dan mempergunakan berbagai instrumen psikologis untuk memperoleh informasi, melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individual, mengumpulkan dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan, pekerjaan, dan lainnya, melayani orang tua wali murid yang ingin berkonsultasi tentang anaknya. Konselor adalah staf sekolah dan bertanggung jawab penuh terhadap fungsi bimbingan dan memiliki keahlian khusus dalam bidang bimbingan yang tidak dapat dikerjakan oleh guru biasa. Konselor juga bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Berikut adalah program bimbingan konselor bersama kepala sekolah, yaitu program pengembangan pendidikan guru, program konsultasi untuk guru dan orang tua, program konseling untuk murid, program layanan referral untuk murid, program pengembangan dan penelitian sekolah, penelitian hasil belajar, dan layanan bimbingan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang konselor harus mampu melaksanakan peranan sesuai situasi yang ada. Pada situasi tertentu, konselor harus berperan sebagai seorang teman, dan pada situasi berikutnya, berperan sebagai pendengar yang baik, menyesuaikan dengan kondisi. Tanggung jawab konselor kepada siswa, memiliki kewajiban dan kesetiaan utama dan terutama kepada siswa yang diperlakukan sebagai individu yang unik, memperhatikan kebutuhan siswa dan mendorong pertumbuhan serta perkembangan yang optimal bagi tiap siswa, memberitahu siswa tentang tujuan dan teknik layanan bimbingan konseling, serta aturan apabila ia menghendaki bantuan bimbingan konseling, menjaga kerahasiaan tentang siswa, memberitahu pihak yang berwenang apabila ada petunjuk sesuatu yang membahayakan, menyelenggarakan layanan bimbingan konseling secara tepat dan profesional. Tanggung jawab konselor kepada orang tua, yaitu menghormati hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan berusaha membangun hubungan yang erat dengan orang tua, memberitahu orang tua tentang peranan konselor dan kerahasiaannya dijaga, menyediakan berbagai informasi dan menyampaikannya kepada orang tua. Tanggung jawab konselor kepada sekolah. Yang pertama, mendukung dan melindungi program sekolah terhadap penyimpangan yang merugikan siswa. Memberitahu pihak yang bertanggung jawab apabila ada yang menghambat atau merusak misi sekolah, personal sekolah, ataupun kekayaan sekolah. Yang terakhir, mengembangkan dan meningkatkan peranan dan fungsi bimbingan konseling. Menurut Winkle, pada tahun 2012, peranan konselor di sekolah, yaitu konselor sekolah, dituntut mempunyai peran sebagai orang kepercayaan, sebagai teman bagi konseli atau siswa. Bahkan konselor dituntut agar mampu berperan sebagai orang tua baik konseli atau siswa. Instrumen penilaian kinerja guru bimbingan konseling. PKG adalah penilaian prestasi kinerja profesi guru bimbingan konseling atau BK. Prestasi atau capaian kinerja ini dikaitkan dengan peningkatan dan pengembangan karir guru bimbingan konseling. Dalam melakukan penilaian, diperlukan instrumen penilaian kinerja guru bimbingan konseling yang sesuai standar. Instrumen PKG ini berlaku bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala program keahlian, kepala bengkel, guru bimbingan konseling.
kepala perpustakaan, wali kelas. PKG menjamin bahwa guru BK melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan guru BK berkualitas. Berikut adalah contoh instrumen penilaian kinerja guru bimbingan konseling. Pembinaan dan pengembangan karir guru. Karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Pembinaan dan pengembangan karir guru ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan tugas pendidikan dan pembelajaran di luar kelas maupun di dalam kelas. Dasar pembinaan dan pengembangan karir guru adalah Undang-Undang Pendidikan Nasional tentang Guru dan Dosen yang diatur pada pasal 32 ayat 1 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi serta karir. Ayat 4. Pembinaan dan pengembangan karir guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan juga promosi. Syarat berkembangnya karir seorang guru adalah guru tersebut harus kompeten, mampu baik pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku. Guru kompeten yaitu yang memiliki kecakapan hidup atau life skill dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, cakap mengenal diri atau self-awareness skill. Yang kedua, cakap berpikir atau thinking skill. Yang ketiga, bercakap sosial atau social skill. Yang keempat, cakap secara akademik atau academic skill. Yang terakhir, cakap secara vokasional atau vocational skill. Penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pengembangan profesi guru, seperti memberi beasiswa ataupun berbagai program sertifikasi guru. Menurut Supriyadi tahun 1998, mengoptimalkan fungsi dan peran kegiatan dalam bentuk yang pertama, PKG atau Pusat Kegiatan Guru. Yang kedua, Kelompok Kerja Guru atau KKG. Yang ketiga, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. Ada dua jenis karir guru atau konselor sekolah. Yang pertama adalah karir struktural. Karir struktural ini berhubungan dengan kedudukan seseorang di struktur organisasi tempat ia bekerja. Misalnya aja wali kelas, wakasek, kepala sekolah, dan lain-lain. Karir ini memiliki tuntutan tanggung jawab tertentu bagi seseorang, sehingga wawasan, sikap, dan keterampilan konselor itu harus ditingkatkan. Yang kedua adalah karir fungsional. Karir fungsional ini berhubungan dengan tingkatan atau pencapaian seseorang di dalam profesi yang ia geluti. Contohnya aja guru madya, guru dewasa, guru pembina, dan juga guru profesional. Agar karirnya naik, konselor perlu mengerjakan sejumlah tugas profesional yang memiliki nilai-nilai kredit tertentu dan dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang legal. Sebagai pendidik yang profesional, seorang guru atau konselor bukan hanya dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi ia juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru atau konselor sekolah. Yang pertama adalah kompetensi pribadi. Kompetensi ini berhubungan dengan kemantapan, kestabilan, kedewasaan, kearifan, dan kewibawaan guru atau konselor. Pelaksanaan tugas sebagai konselor atau guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga mengenai tugas yang dipercayakan kepadanya. Guru atau konselor harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan integritas kepribadian. Lalu yang kedua adalah kompetensi sosial. Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru atau konselor sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, serta masyarakat sekitar. Guru merupakan panutan bagi peserta didik dan masyarakat, sehingga harus bersikap yang baik dan benar. Lalu yang ketiga adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan mengelola pembelajaran atau BK yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi peserta didik.
Kemampuan yang harus dimiliki guru sesuai dengan aspek ini adalah memahami dan menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, dan lainnya. Lalu menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, mampu mengembangkan kurikulum dengan bidang yang diampu, lalu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi ini adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam sehingga peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Pengembangan karir sangat dibutuhkan agar guru tidak merasakan kejenuhan dalam melaksanakan pekerjaannya. Beberapa upaya pengembangan yang dapat dilakukan oleh seorang guru atau konselor. Yang pertama adalah berpartisipasi dalam forum atau kegiatan ilmiah profesional. Yang kedua, membuat karya tulis ilmiah atau populer, karya seni, atau karya teknologi. Yang ketiga, melaksanakan penelitian atau pengkajian kerja, baik individual maupun kolaboratif. Perlindungan dan penghargaan profesi guru adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada guru atau konselor dan melindungi guru dari hal-hal yang tidak diinginkan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 berisi tentang guru dan dosen secara keseluruhan pada dasarnya merupakan jaminan dan perlindungan dalam menjalankan profesinya. Pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bagian 7 tentang perlindungan disebutkan bahwa banyak pihak yang wajib memberikan perlindungan kepada guru, seperti pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugasnya. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kerja. Pada perlindungan hukum, itu mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, maupun pihak yang lainnya. Lalu, perlindungan profesi itu mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya. Lalu ada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Itu mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu bekerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan atau resiko lainnya. Guru memiliki hak yang sama untuk memperoleh penghargaan. Penghargaan diberikan kepada guru yang berprestasi luar biasa, berdedikasi luar biasa, dan atau tugas di daerah khusus. Pemilihan guru berprestasi ini bertujuan untuk mendorong motivasi, dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme guru yang diharapkan akan berpengaruh positif pada kinerja dan prestasi kerjanya. Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, ataupun penghargaan lainnya.